Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan webinar hari ini. Perkenalkan, saya Desi Agustina Huta Barat, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi Diploma 3 Pajak, yang akan memandu webinar perpajakan ini. Namun sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin menyapa pemateri. Yang kami hormati, pemateri 1, Anova Wilcah Diawara Amar. Selamat siang, Anova. Selamat siang. Yang kami hormati, pemateri 2, Rizky Alfia Nova. Selamat siang, Kinov. Siang, Des. Yang kami hormati, moderator Muhammad Alif Lazuardi Lamade. Selamat siang, Alif. Selamat siang. Selamat siang dan selamat datang juga bagi para peserta webinar perpajakan, kewajiban perpajakan orang pribadi. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Baik. Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai acara kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan hikmat pengetahuan dalam mengikuti webinar hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dibuka dengan kata sambutan dari Ketua Pelaksana, Yoga Herlambang. Lalu akan dilanjutkan dengan pretest. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan diikuti dengan sesi tanya-jawab. Kemudian akan dilakukan post-test. Lalu akan ada sesi foto bersama, peserta diharapkan dapat menghidupkan kamera dengan memasang virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan penutupan. Di akhir acara nanti akan disebar link evaluasi, maka seluruh peserta webinar diharapkan dapat mengisi link tersebut. Sebelumnya, panitia sudah membagikan do's and don'ts webinar ini. Teman-teman sudah membaca kan? Sebelum masuk ke rangkaian Sebelum masuk ke rangkaian acara, saya akan membaca dan mengingatkan kembali tentang tata tertib acara ini ya. Hal-hal yang boleh dilakukan adalah peserta memasuki ruang Zoom meeting sebelum acara dimulai. Akses link Zoom akan diberikan 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan menggunakan format nama sebagai berikut. Peserta underscore nama. Contoh, peserta underscore yoga. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan panitia pada sesi foto bersama nanti. Yang keempat, peserta menonaktifkan mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh panitia. Yang kelima, peserta mendengarkan pemaparan materi dengan baik. Dan yang keenam, peserta diwajibkan mengikuti rangkaian acara sesuai dengan instruksi dari panitia. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah, yang pertama, peserta tidak diperbolehkan menyampaikan sesuatu yang menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, atau sara. Yang kedua, peserta dilarang meninggalkan Zoom meeting sebelum acara selesai. Dan yang ketiga, peserta dilarang untuk tidak mengikuti petunjuk dan arahan panitia. Untuk membuka webinar hari ini, saya persilakan Yoga Herlambang selaku Ketua Pelaksanaan Webinar Kewajiban Perpajakan OP untuk memberikan sambutan. Kepada Yoga, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Herlambang, perwakilan dari Panitia Webinar Perpajakan Kewajiban Pajak Orang Pribadi. Singkat saja, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta dan tim yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Saya berharap acara ini dapat membawa manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti rangkaian acara ini tanpa halangan apapun. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yoga atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memulai pretest kita. Peserta diharapkan untuk membuka quizzes.
panitia bisa mulai share screen kode quizisnya ya. Untuk penamaan di quizis, panitia akan membagikan di chat Zoom. Peserta silakan mengikuti sesuai dengan arahan panitia. Rekan-rekan sekalian, untuk join quizisnya diberi waktu 5 menit lagi ya. Terima kasih. Oke, Kak. Oke, Kak. Tiga menit lagi ya teman-teman, kalau masih ada yang mau join quizisnya. Oke, Kak. Siap, Kak. Kayaknya mau deh, Kak.
Pretestnya dimulai ya teman-teman. Selamat mengikuti pretest. Oke, Kak. Pretest. Oke, Kak.
Baik, pretestnya telah selesai. Terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi mengikuti pretest dengan baik ya. Nah, sepertinya soal pretestnya gampang ya. Tadi teman-teman nilainya bagus-bagus. Nah, untuk menjaga semangat kita jargon dulu ya. Rekan-rekan sekalian dipersilakan menghidupkan mic untuk mengikuti jargon. Nah, kalau saya bilang sadari pajak sejak dini, teman-teman bilang untuk Indonesia yang mandiri. Sekali lagi ya, kalau saya bilang sadari pajak sejak dini, teman-teman bilang untuk Indonesia yang mandiri. Oke, semuanya udah siap? Siap. Siap, Kak. Ya. Oke, kita mulai ya jargonnya. Suaranya mana, Mayang? Kita mulai ya jargonnya. Sadari Ya, Kak. pajak sejak dini. Untuk Indonesia yang mandiri. Indonesia yang mandiri, Oskadon. Oke. Makasih ya semuanya. Dipersilakan mematikan mikrofonnya lagi. Nah, hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu. Adalah Muhammad Alif Lazuardi Lamade, yang sering dipanggil Alif, yang merupakan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, Program Studi Diploma 3 Pajak. Langsung saja kita sambut moderator kita, Muhammad Alif Lazuardi Lamade. Kepada Alif, saya persilahkan. Ya, terima kasih Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Lazuardi Lamade. Saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara utama pada sesi webinar siang hari ini. Acara webinar ini bertemakan kewajiban perpajakan orang pribadi. Jadi, webinar ini akan lebih berfokus terhadap pembahasan bagaimana cara kita memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Acara ini bertujuan sebagai pemenuhan kewajiban tugas mata kuliah Komunikasi Publik Prodi D3 Pajak semester 5. Dan juga sebagai sarana terhadap milenial calon wajib pajak maupun wajib pajak baru untuk lebih mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam kegiatan perpajakan. Pokok-pokok bahasan dalam webinar ini adalah apa itu pajak, kapan kita mempunyai kewajiban membayar pajak, kewajiban sebagai wajib pajak, dan juga hak sebagai wajib pajak. Pada siang hari ini, kita ditemani oleh dua narasumber. Tolong, terima kasih. Dua narasumber kita yaitu, yang pertama ada Mbak Anova Wilcah Diawara Amar, yang akrab dipanggil dengan nama Mbak Anova. Mbak Anova pernah duduk di SMP Negeri 1 Lamongan dan SMA 2 Lamongan. Sekarang, Mbak Anova merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Prodi D3 Pajak semester 5 PKN STAN. Lalu, next. Next. Ya, lalu narasumber kedua kita ada Mas Rizky Alfianova, yang akrab dipanggil dengan nama Kinov. Mas Kinov pernah duduk di SMP Semesta BBS Semarang dan SMA Semesta BBS Semarang. Sekarang Mas Kinov merupakan mahasiswa di Prodi D3 Pajak semester 5 PKN STAN. Mas Kinov merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi kampus dan juga aktif sebagai musisi kampus PKN STAN. Sekilas profil narasumber yang menemani kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke acara utama, yaitu pemberian materi. Untuk Mbak Nova, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Anova dan rekan saya Kinov akan menyampaikan materi ke teman-teman semua. Nah, webinar kali ini mengangkat tema kewajiban perpajakan orang pribadi.
Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menyinggung sedikit terkait pentingnya pajak. Nah, mungkin ada di antara teman-teman nih yang masih bertanya-tanya, pajak itu penting ya? Apa sih yang penting dari pajak? Next. Nah, pajak itu merupakan salah satu dari sumber penerimaan dalam negeri yang dicatatkan dalam APBN Indonesia setiap tahunnya. Nah, sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, pajak sendiri menyumbang penerimaan dalam negeri yang lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Hampir 80% dari APBN itu bersumber dari pajak setiap tahunnya. Pemungutan pajak itu merupakan fenomena umum yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mendapatkan sumber pendanaan. Jadi, hampir setiap negara di dunia itu mengenakan pajak kepada warga negaranya. Bagi Indonesia, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan belanja negara, membuat target penerimaan pajak itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hal ini membuat pemerintah melalui DJP harus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi subjek pajak dan objek pajak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, peran dan dukungan masyarakat menjadi sangat penting terhadap pertumbuhan Indonesia untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat. Next. Nah, dalam webinar kali ini akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu menelusuri konsep pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, membangun argumen tentang pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Next. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama ya, yaitu konsep pemenuhan kewajiban perpajakan. Next. Jadi, apa itu pajak? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak itu merupakan kewajiban dari rakyat. Dalam hal ini adalah wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Yang mana uang pajak itu nantinya akan dikelola oleh pemerintah. Nah, atas pembayaran pajak oleh wajib pajak itu tidak memperoleh timbal balik secara langsung. Jadi nantinya pajak itu akan digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keperluan negara lainnya guna mencapai kemakmuran rakyat. Next. Sehingga dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak itu memiliki unsur-unsur yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Kemudian yang kedua, pajak merupakan utang pribadi atau badan. Jadi pajak itu terutang oleh orang pribadi maupun badan. Kemudian yang ketiga, pembayaran pajak itu bersifat memaksa. Yang keempat, sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang. Yang kelima, tidak disertai imbalan secara langsung. Dan yang keenam, pembayaran pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next. Kemudian mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Nah, Official Assessment System ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Fiskus, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi dalam sistem ini, wajib pajaknya itu bersifat pasif.
Dan utang pajak itu timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Jenis pajak yang menerapkan sistem ini itu adalah PBB, P3 atau pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian sistem yang kedua adalah self-assessment system. Ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi dalam sistem ini, wajib pajak itu bersifat aktif, mulai dari menghitung pajak, menyetor pajak, hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang. Jadi dalam sistem ini, Fiskus itu tidak ikut campur dan hanya melakukan pengawasan saja. Contoh pajak yang menerapkan sistem ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Nah, kemudian sistem yang ketiga, ini adalah withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan Fiskus dan bukan BP sebagai pembayar pajak ya, tapi melainkan pemotong atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jenis pajak yang menerapkan sistem ini adalah PPh pasal 21, pasal 22, kemudian pasal 23, pasal 26, pasal 15, dan pasal 4 ayat 2. Next. Kemudian, siapa sih yang digolongkan sebagai wajib pajak? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu apabila telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Nah, apa itu kewajiban subjektif dan kewajiban objektif? Akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, yang pertama ini adalah syarat subjektif. Jadi, syarat subjektif ini adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPh dan perubahannya, sebagaimana terdapat pada tabel berikut. Jadi di Indonesia, subjek pajak itu ada 5. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi atau SPDNOP. Yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri badan atau SPDN badan. Yang ketiga adalah subjek pajak luar negeri melalui BUT atau SPLN BUT. Yang keempat adalah subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT atau SPLN non-BUT. Dan yang kelima adalah warisan belum terbagi. Nah, karena webinar kali ini berfokus pada orang pribadi, maka di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai subjek pajak dalam negeri orang pribadi atau SPDNOP. Jadi, untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, kewajiban perpajakannya itu dimulai saat dia dilahirkan atau saat dia berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Dan kewajiban perpajakannya itu berakhir saat dia meninggal dunia atau saat dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Next. Kemudian yang kedua adalah syarat objektif. Jadi syarat objektif ini adalah persyaratan bagi subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan pajak. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, persyaratan objektif itu terpenuhi apabila wajib pajak tersebut mempunyai penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, untuk PTKP ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Kinov. Next. Nah, kemudian kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Next. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa hampir 80% APBN itu bersumber dari pajak setiap tahunnya. Nah, instrumen penerimaan negara itu semakin mengandalkan dari sektor pajak untuk meningkatkan produktivitas dan keadilan sosial. Pembangunan nasional yang semakin produktif dan berkeadilan sosial itu bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Next. Pembangunan infrastruktur itu merupakan pilar pembangunan di Indonesia.
dengan infrastruktur juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemudian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian akan membuka lapangan pekerjaan yang baru, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Next. Sehingga, sebagai warga negara yang baik, kita harus berkontribusi dalam menggerakkan roda pembangunan dan tidak menjadi penumpang gelap atau free rider dalam pembangunan. Apa sih free rider itu? Jadi free rider itu adalah warga negara yang memanfaatkan fasilitas yang dibiayai oleh pajak. Contohnya itu seperti jalan, kemudian transportasi, subsidi, dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh negara. Tetapi orang tersebut tidak memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pembayaran pajak maupun memelihara fasilitas yang digunakan. Jadi intinya sebagai warga negara yang baik, kita juga harus berkontribusi, baik itu dalam pembayaran pajak dan juga memelihara fasilitas yang telah diberikan oleh negara kepada kita. Next. Nah, kemudian masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Next. Yang pertama ini mengenai hak perpajakan bagi wajib pajak. Next. Jadi, wajib pajak itu memiliki beberapa hak perpajakan, mulai dari hak atas kelebihan pembayaran pajak, hingga hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Nah, untuk hak-hak ini akan saya jelaskan lebih rinci di slide berikutnya. Next. Nah, yang pertama ini adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi, dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain, pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut itu ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak itu mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Nah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk wajib pajak yang masuk kriteria wajib pajak patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui juga bahwa pengembalian untuk WP patuh itu dilakukan tanpa pemeriksaan. Nah, siapa sih WP patuh itu? Jadi WP patuh itu adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Kemudian yang kedua, tidak punya tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak itu telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kemudian, wajib pajak itu dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui 2 cara. Yang pertama itu melalui SPT, dan yang kedua itu dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Next. Kemudian hak yang kedua adalah hak kerahasiaan bagi WP. Jadi WP itu mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah dia sampaikan kepada DJP dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Fiskus, itu juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli seperti ahli bahasa, akuntan, kemudian pengacara, yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan itu. Nah, kerahasiaan WP itu meliputi yang pertama adalah SPT, laporan keuangan, dokumen lainnya yang dilaporkan oleh WP. Kemudian yang kedua adalah data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
Yang keempat, dokumen dan atau rahasia WP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. Nah, namun demikian, untuk kepentingan negara yang dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis mengenai WP itu dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Next. Nah, kemudian hak yang ketiga yaitu hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak itu dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Nah, permohonan itu harus diajukan secara tertulis, paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo, yang mana memuat alasan dan bukti, kemudian juga memuat jumlah pembayaran pajak yang diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau memuat jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Next. Kemudian apabila disetujui, maka WP itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, yang mana dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran atau pelunasan, yang mana bagian dari bulan itu dihitung penuh 1 bulan. Nah, kemudian untuk mengajukan permohonan ini itu menggunakan formulir yang terlampir di lampiran 1/38-PJ/2008. Next. Kemudian yang keempat itu adalah hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Jadi dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik itu PPh badan maupun PPh orang pribadi. Nah, apabila wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau sebab lain, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan perlu kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan. Maka WP itu dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan PPh, baik itu untuk badan atau orang pribadi, untuk jangka waktu paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Jadi, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, itu dapat diperpanjang jangka waktu pelaporannya sampai dengan 31 Mei. Kemudian WP itu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak KPP. Next. Nah, untuk penundaan pelaporan SPT tahunan ini, SPT yang digunakan oleh orang pribadi adalah 1770Y. Kemudian permohonan itu memuat penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Next. Kemudian hak yang kelima adalah hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak terutang itu harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam Undang-Undang KUP, WP memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Next. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah itu telah menyusun beberapa program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk memberikan dukungan pemulihan ekonomi bagi dunia usaha, pemerintah itu telah memberikan berbagai jenis insentif dengan menetapkan PMK 110/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk WP terdampak pandemi COVID-19. Yang mana salah satu insentifnya adalah angsuran PPh pasal 25 itu diberikan pengurangan menjadi 50% yang mulai berlaku sejak masa pajak Juli sampai dengan Desember 2020. Next. Kemudian hak yang keenam adalah hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi pengurangan PBB ini dapat diberikan kepada WP. Yang pertama adalah WP, OP atau badan yang karena kondisi tertentu objek pajaknya itu ada hubungannya dengan subjek pajak. Nah, itu diberikan pengurangan PBB maksimal 75% dari PBB yang terutang.
Kemudian yang kedua adalah BPOP atau badan yang mana objek pajaknya itu terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, yaitu diberikan pengurangan PBB sebesar maksimal 100% dari PBB yang terutang. Khusus untuk PBB pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang sudah dialihkan ke Pemda kota atau kabupaten, pengurusan untuk pengurangan PBB itu tidak lagi dilakukan di KPP, tetapi dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten setempat. Next. Nah, kemudian hak yang ketujuh adalah hak untuk pembebasan pajak. Jadi dengan alasan-alasan tertentu, WP itu dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan PPh, yaitu untuk yang pertama adalah untuk WP yang dapat membuktikan tidak akan berhutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dan PPh yang telah dibayar itu ternyata lebih besar dari PPh yang akan terutang. Dan yang kedua adalah WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. Nah, untuk kedua WP ini dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Next. Kemudian hak yang ke-8 adalah hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh itu dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. Next. Nah, kemudian hak yang ke-9 adalah hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier utama itu ditanggung oleh pemerintah. Next. Nah, selain itu, di masa pandemi seperti saat ini, pemerintah juga telah menetapkan PMK 110/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk WP terdampak pandemi COVID-19. Beberapa insentif diantaranya adalah PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah dan PPh UMKM ditanggung oleh pemerintah. Next. Nah, kemudian hak yang ke-10 adalah hak untuk mendapatkan insentif perpajakan di bidang PPN untuk barang kena pajak tertentu atau kegiatan tertentu itu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu antara lain meliputi kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI Polri yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh WP tertentu. Kemudian perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat itu mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Next. Nah, selain itu, di masa pandemi seperti saat ini, pemerintah juga telah menetapkan PMK 110/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk WP terdampak pandemi COVID-19. Yang mana beberapa insentif pajak diantaranya adalah PPh pasal 21 DTP, kemudian ada PPh UMKM DTP, kemudian ada pembebasan untuk PPh pasal 22 impor, kemudian ada juga untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 menjadi 50% dan pengembalian pendahuluan PPN serta PPh final untuk jasa konstruksi. Next. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kinov. Ya, terima kasih, Anova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Anova ya, yang mana tadi Kak Anova sudah menjelaskan tentang pentingnya pajak, apa sih hak-haknya pajak atas perpajakan. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Next. Nah, kewajiban yang pertama adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri. Kita sebagai wajib pajak dituntut untuk mendaftarkan diri untuk membuat NPWP. Pembuatan NPWP ini diatur di Per 20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan
pemberian nomor pokok wajib pajak. Hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Dan kemudian yang kedua adalah diukuhkan menjadi PKP. Untuk diukuhkan menjadi PKP ini hanya berlaku bagi pengusaha. Jadi kalau orang pribadi yang sebagai pegawai tetap tidak diperlukan untuk diukuhkan menjadi PKP. Dan juga ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama memiliki omset atau penghasilan bruto dalam 1 tahun itu mencapai 4,8 miliar. Yang kedua telah disurvei oleh KPP. Dan yang ketiga melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Next. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan tentang NPWP. Kenapa sih kita harus punya NPWP? Nah, ini ada 7 alasan yang telah saya rangkum kenapa kita perlu memiliki NPWP. Yang pertama itu adalah untuk menghindari tindak pidana. Di Undang-Undang KUP itu disebutkan bahwa jika wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka mereka harus memiliki NPWP. Nah, kalau mereka tidak memiliki NPWP dan ketahuan, maka paling singkat akan terancam pidana penjara, paling singkat 6 bulan, dan paling lama 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah untuk mengajukan kredit ke bank. Di bank ini, syarat pengajuan kredit, salah satu dokumen syarat untuk pengajuan kredit adalah NPWP ini. Jadi harus memiliki NPWP untuk bisa mengajukan kredit ke bank. Kemudian yang ketiga adalah pengajuan dan pembuatan SIUP. SIUP ini adalah surat izin usaha perdagangan, yang mana dibutuhkan pengusaha untuk melakukan usahanya. Nah, NPWP ini menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pengusaha tersebut. Kemudian yang keempat adalah menghindari tarif pajak yang tinggi. Nah, bagi wajib pajak di sini yang tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya mereka akan lebih tinggi 20% ketimbang yang memiliki NPWP. Nah, kemudian yang kelima adalah membuat paspor. Nah, bagi orang-orang yang ingin perjalanan ke luar negeri, tentunya butuh paspor kan. Nah, NPWP ini menjadi salah satu dokumen yang disyaratkan agar untuk pembuatan paspor tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah mengurus restitusi. Jika seperti tadi yang dijelaskan Anova, jika kita telah membayar pajak yang pembayarannya lebih dari nominal yang seharusnya kita bayar, maka kita tentu memiliki hak untuk restitusi. Nah, pengajuan restitusi tersebut memerlukan dokumen yang namanya NPWP ini. Kemudian yang ketujuh adalah melamar pekerjaan. Sekarang ini banyak pekerjaan yang mewajibkan calon pekerjanya untuk memiliki NPWP. Sebab nanti kalau dia sudah menjadi karyawan di perusahaan tersebut akan memotong PPh 21-nya sesuai dengan NPWP yang telah dimiliki. Nah, sekarang ini yang wajib memiliki NPWP itu siapa sih? Yang wajib memiliki NPWP adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau dalam 1 tahun penghasilannya harus lebih dari 54 juta. Kemudiannya apa syaratnya? Syaratnya hanya fotokopi KTP untuk warga negara Indonesia dan fotokopi paspor atau kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap untuk WNA. Nah, cara mendaftarnya gimana? Ada 2 cara. Yang pertama secara online atau secara offline. Untuk online, kalian tinggal masuk ke laman irek.pajak.go.id/login untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP online di situs Dirjen Pajak. Nah, nanti tinggal selesaikan menu daftarnya di menu e-registration. NPWP-nya nanti biasanya dikirim via pos dan 1 hari bisa jadi. Untuk offline-nya, kalian tinggal datang ke KPP dan membawa dokumen yang diperlukan, yaitu hanya fotokopi KTP. Kemudian NPWP-nya nanti akan jadi dalam 1 hari kerja juga. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban yang kedua. Setelah kita mendaftarkan NPWP, kita harus menghitung pajak kita. Apa itu menghitung pajak? Sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung pajak, tapi karena fokus bahasan kita adalah pajak PPh orang pribadi, jadi saya akan berfokus ke penghitungan pajak PPh orang pribadi, yang mana perhitungannya ini menggunakan sistem self-assessment. Nah, self-assessment ini menuntut agar wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, sehingga harus paham terkait perpajakannya. Next. Nah, item-item yang dipertimbangkan dalam perhitungan pajak secara self-assessment, yang pertama adalah penghasilan, yang kedua pengurang penghasilan,
yang ketiga penghasilan neto, yang keempat penghasilan kena pajak, yang kelima tarif pajak, yang keenam adalah pajak terutangnya. Next. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu penghasilan. Maaf ya teman-teman, ada kendala teknis, mohon ditunggu sebentar. Halo, Tes, apa suara saya sudah jelas? sudah jelas? Sudah. Maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan koneksi sedikit. Oke, kita lanjut. Jadi apakah penghasilan itu? Dalam Undang-Undang Pajak, penghasilan ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah. Poin pentingnya adalah adanya tambahan kemampuan ekonomis yang penghasilannya bisa dari Indonesia ataupun dari luar negeri yang menambah kekayaan atau untuk konsumsi. Nah, pada dasarnya, objek pajak ini dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu yang pertama adalah penghasilan tidak final, yang kedua penghasilan final, yang ketiga bukan objek pajak. Nah, untuk jenis pajak final dan tidak final, yang tidak final, perhitungannya kan di akhir tahun atau dijadikan satu di SPT tahunannya. Kemudian untuk penghasilan final, nanti pajaknya akan langsung dipotong di saat wajib pajak tersebut mendapat penghasilannya. Next. Nah, ini adalah contoh penghasilan yang termasuk ke dalam bukan objek pajak. Yang pertama, bantuan, sumbangan atau harta hibah. Yang kedua, harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang ketiga, pembayaran dari pihak asuransi kepada pemilik asuransi atau klaim asuransi. Yang keempat, iuran yang diterima dana pensiun. Kemudian yang kelima, beasiswa. Yang keenam adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Next. Nah, kemudian kita masuk ke item yang kedua. Setelah kita dapat menghitung penghasilannya, kita harus menghitung pengurangan penghasilannya adalah PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak, yang mana dengan status KW-nya. Dalam PMK nomor 101 PMK 10 2016 diatur bahwa PTKP untuk orang pribadi sebesar 54 juta per tahun dan per bulannya 4,5 juta. Kemudian jika ada tambahan anggota keluarga, saudara dan dalam garis keturunan lurus akan menambah 4,5 juta, yang mana maksimal tambahannya 3 orang. Ya, ini adalah contoh sederhananya, yaitu misalnya seorang pegawai laki-laki dan status sudah menikah dan memiliki 2 anak. Jadi PTKP-nya 54 juta gara-gara orang pribadi, terus ditambah sudah menikah, tambah 4,5 juta, kemudian ditambah 2 anak, yaitu 2 kali 4,5 juta. Jadi totalnya 67.500.000 rupiah. Next. Nah, kemudian item yang ketiga adalah penghasilan neto. Penghasilan neto ini adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya pengurang penghasilan bruto.
Biaya-biaya ini adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Kemudian yang keempat adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang pertama adalah untuk PPh badan, rumusnya penghasilan itu dikurangi kompensasi kerugian. Yang untuk PPh orang pribadi, rumusnya penghasilan itu dikurangi PTKP yang sesuai dengan status menikahnya tadi. Next. Nah, kemudian yang kelima adalah tarif pajak. Nah, setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak, kita akan mengalihkan hasil tersebut dengan tarif pajak. Tarif pajak ini adalah persentase besaran tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Tarif pajak sebenarnya ada banyak, tetapi untuk saat ini kita berfokus ke PPh orang pribadi, yaitu tarif pajak pasal 17, yang mana bersifat progresif. Untuk penghasilan yang dalam 1 tahun sampai dengan 50 juta, maka tarifnya akan 5%, yang di atas 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Dengan penghasilan 250 juta sampai dengan 5 juta, tarifnya 25%, adalah 30%. Next. Maaf teman-teman, ada Nah, kemudian yang terakhir adalah pajak terutang. Ya, silakan lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pajak terutang, yang mana ini adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau tahun pajak. Ini adalah perkalian hasil dari perkalian penghasilan kena pajak tadi dikalikan dengan tarif pajaknya. Next. Nah, kemudian kita masuk ke kewajiban ketiga, yaitu kewajiban membayar pajak. Nah, mekanisme pembayaran pajak ini sebenarnya ada banyak, tetapi untuk SPT PPh orang pribadi, kita wajib menyetorkannya maksimal 3 bulan setelah tahun pajak. Yang lainnya bisa bervariasi untuk tiap jenis penghasilannya. Oke, next. Nah, setelah kita tahu jatuh tempo pelaporan pembayaran pajaknya, lalu bagaimana membayarnya? Kita bisa menggunakan dua cara, yaitu langsung ke teller pada loket atau teller pada bank persepsi. Bisa juga kita menuju ke laman e-billing di laman secara online. Next. Nah, kemudian yang keempat adalah kewajiban melaporkan pajaknya. Setelah kita menyetorkan pajaknya, kita wajib untuk melaporkan pajaknya juga. Bagaimana cara kita melaporkannya? Menggunakan dokumen yang bernama SPT ini, atau surat pemberitahuan. SPT ini ada dua jenis, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. Next. Nah, untuk cara penyampaiannya, SPT massa atau SPT tahunan ini bisa disampaikan ke kantor pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dengan cara sampaikan secara langsung di KPP. Kemudian yang kedua bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Yang keempat bisa menggunakan saluran tertentu atau yang namanya e-filing. Next. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman.
Ya, kemudian kita masuk ke argumen tentang pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Next. Nah, pemerintah di sini memperlakukan sistem self-assessment atas pajak terutangnya, yang mana konsekuensi dari sistem ini adalah wajib pajak ini dituntut untuk mengetahui hak dan kewajibannya, serta bagaimana cara memenuhi kewajiban pajakan tersebut. Nah, bagi WP yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan timbul sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Nah, untuk sanksi administratif pajak ini ada 4 ya, mulai dari yang paling rendah yaitu sanksi denda hingga yang paling tinggi adalah sanksi pidana. Untuk sanksi denda ini lebih ke masalah kewajiban pelaporan, sedangkan untuk sanksi bunga ini lebih ke kewajiban penyetoran atau pembayaran pajaknya. Next. Nah, untuk sanksi kenaikan ini dikarenakan pengisian SPT yang salah atau merugikan nilainya, sehingga akan merugikan negara. Tapi ini sifatnya masih kealpaan atau tidak disengaja. Kalau yang sanksi pidana ini memang secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Jadi ada unsur kesengajaan di sanksi pidana ini. Next. Nah, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan reformasi perpajakan agar mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari reformasi administrasi perpajakan hingga penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern. Next. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sistem administrasi perpajakan modern ya. Yang pertama itu e-SPT, kedua e-filing, ketiga e-billing, ketiga e-registration, dan yang terakhir adalah e-faktur. Next. Nah, untuk e-SPT ini adalah suatu aplikasi penyampaian SPT dengan menggunakan media komputer. Jadi, WP di sini bisa mengolah data-datanya agar bisa dikirimkan ke DJP dengan mudah. Jadi, menggunakan media komputer, tidak menggunakan kertas lagi. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah e-filing. E-filing ini adalah sistem pelaporan SPT yang menggunakan media internet yang melalui pihak lain dan tanpa adanya biaya apapun yang dibuat oleh DJP. Jadi, kalau tadi e-SPT itu digunakan untuk mengolah data-data wajib pajak, e-filing ini adalah media untuk penyampaian SPT-nya atau data yang ada di e-SPT tadi. Next. Kemudian yang ketiga adalah e-billing, yang mana ini adalah salah satu media pembayaran atau penyetoran pajak secara online yang nanti menggunakan kode penagihan tertentu. Nanti SSP-nya akan dikirimkan secara elektronik. Next. Nah, kemudian yang keempat adalah e-registration. Nah, aplikasi ini memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP, yang mana secara online. Next. Kemudian yang kelima adalah e-faktur. Faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban pajakannya, khususnya pembuatan faktur pajak. Jadi e-faktur ini diberlakukan untuk pengusaha kena pajak tadi, PKP, untuk memudahkan pemungutan PPN-nya. Next. Nah, kesimpulannya adalah kepatuhan dan kesadaran memenuhi kewajiban pajakan ini dapat terbentuk apabila kita wajib pajak harus paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas atau mengisi SPT. Yang ketiga adalah menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, artinya memahami perpajakan. Yang keempat, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kemudian yang kelima adalah melaporkan SPT tepat pada waktunya. Nah, kelima poin ini, jika telah bisa kita kerjakan dengan baik dan benar, maka kita sudah bisa disebut sebagai wajib pajak yang patuh atau sadar pajak.
Oke. Mungkin itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan saya lanjutkan ke moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya yang telah diberikan oleh Mbak Anova dan Mas Kinov. Walaupun ada batasan durasi dan adanya beberapa kendala teknis, tapi penjelasan yang telah diberikan, saya rasa sudah cukup menjelaskan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan sebagai calon wajib pajak maupun wajib pajak baru. Tadi Mbak Anova sudah menjelaskan apa itu pajak, fungsi dan peranan pajak, kapan kita mulai mempunyai kewajiban perpajakan, dan hak-hak apa saja yang dipunyai wajib pajak. Mas Kinov juga sudah menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak, mulai dari mendaftarkan diri, cara menghitung pajak penghasilan, mekanisme pelaporan pajak, dan hingga mekanisme pembayaran pajak. Nah, dari penjelasan yang telah diberikan, saya rasa dapat menjadi pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Dari link pendaftaran yang sebelumnya sudah diisi oleh rekan-rekan, kita mendapatkan cukup banyak pertanyaan dari para peserta. Karena ada batasan waktu, kami akan mencoba untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan dari link pendaftaran maupun pertanyaan pada ruang Zoom hari ini. Baik, sesi selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Pertama-tama kita coba bacakan pertanyaan yang sudah dikirim lewat link pendaftaran yang sebelumnya sudah diisi ya. Ini baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Eleanora Kalista dari UI Pendidikan Dokter Gigi. Boleh tolong dinyalakan mic-nya dan dibacakan langsung, Mbak Eleanora? Oke, hai. Halo. Ya, suaranya? Kedengeran. Oke. Hai, gue El. Gue pengen nanya 2 pertanyaan sebenarnya. Maaf banget kalau misalnya agak banyak ya. Yang pertama, tadi udah dijelasin kalau NPWP itu kan arti identitas pajak kita. Udah dijelasin juga soal pendaftaran NPWP bisa kantor pajak langsung atau ada versi online-nya. Tapi boleh jelasin nggak ya step-step kalau online gimana? Yang kedua, kalau misalnya masih mahasiswa nih punya NPWP, ntar tuh yang mau dilakukan atau dibayar ke kantor pajak tuh apa ya? Ya kan kita mahasiswa really make our own money gitu. Walaupun ada uang juga dari orang tua kan, buat kebutuhan ngekos, apa uang bulanan itu dari laporan? Itu pertanyaan, thank you ya. Mbak, untuk pertanyaan kedua coba saya ulangi, artinya apabila mahasiswa punya NPWP, boleh diulangi Mbak, soalnya tadi agak putus-putus, maaf. Kalau misalnya mahasiswa punya NPWP, nah nanti yang dilapor ke kantor pajak tuh apa ya? Maksudnya kan mahasiswa nggak punya penghasilan rutin gitu, pun kalau misalnya ada juga dari orang tua karena kebutuhan untuk ngekos misalnya gitu. Jadi yang dilaporin tuh sebenarnya apa kalau misalnya punya NPWP? Thank you. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Untuk narasumber, silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih ya Mbak Nova, pertanyaannya kritis banget nih. Jadi tadi kan udah jelasin kalau pembuatan NPWP ini bisa secara online atau juga secara offline. Ya mungkin saya akan menjelaskan yang secara online aja ya, kan kita milenial gitu loh, kekinian bukan. Kalau secara online ini ada 3 step penting untuk pendaftaran NPWP-nya. Yang pertama, pendaftaran akun NPWP-nya. Kemudian yang kedua, pengisian formulir NPWP online. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian formulir NPWP online tersebut. Jadi setelah Mbak Eleora setelah menyelesaikan step tersebut, nanti NPWP-nya bisa dikirim via pos dalam waktu 1 hari kerja.
Seperti itu, Mbak. Di post di alamat terdaftar Mbak Eliora mendaftarkannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua kan, kalau misalnya udah punya NPWP, apakah kita juga langsung bayar pajak? Kan ya tentu saja enggak. Ada syarat-syarat objektif yang mana penghasilan Mbak Eliora kalau misalnya di bawah 54 juta tetap boleh mendaftar NPWP. Misalnya kan kalau kita pengen bikin paspor itu kan harus ada NPWP kan. Nah, itu tetap bisa mendaftarkan NPWP dan tidak perlu membayar pajak untuk akhir tahunnya atau tidak perlu lapor apa-apa. Seperti itu. Jadi tetap boleh meskipun Mbak Eliora belum memiliki penghasilan, jadi mahasiswa pengen keluar negeri kan, berarti kan harus punya NPWP. Nah, itu bisa. Tak perlu kayak khawatir tentang pajaknya. Next. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Kinov. Saya mencoba mengulangi atas jawabannya Mas Kinov ya. Tadi yang pertama bagaimana step by step untuk pembuatan NPWP ya. Untuk zaman sekarang ya udah lebih mudah tadi kan, lewat online. Jadi tinggal buka webnya, terus isi form registrasi dan isi identitas, lalu nanti akan muncul token yang dikonfirmasi lewat email seperti itu. Lalu nanti akan mendapatkan konfirmasi NPWP dan dikirimkan ke alamat rumah mbaknya. Lalu untuk yang kedua, masalah NPWP bagi mahasiswa yang belum punya penghasilan rutin seperti itu ya. Tidak usah khawatir apabila punya NPWP. Nah, karena tadi mengingat penjelasannya Mas Kinov, yang wajib membayar pajak itu yang punya penghasilan di atas PTKP atau 54 juta dalam setahun. Seperti itu, Mbak. Semoga jawabannya dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Eleonora ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Mas Naufal Tahta. Boleh dibacakan pertanyaannya, Mas? Ya, makasih atas kesempatannya. Jadi, saya penasaran. Kebanyakan kan pajak final itu sudah dipotong ya, sama kebanyakan kan pajak final itu kan sudah dipotong ya. Nah, kenapa kok perlu dicantumkan di SPT gitu? Apakah untuk pamer misal, ini loh pajak depositoku segini gitu? Ya. Baik. Menarik. Boleh narasumber untuk menjawab? Baik, terima kasih Novel atas pertanyaannya. Menarik ya. Jadi kenapa pajak final itu perlu dicantumkan di SPT padahal kan udah dipotong gitu kan? Ini maksudnya SPT tahunan ya? Jadi PPh final itu PPh final yang telah dibayarkan di setiap masa pajak itu wajib dilaporkan dengan menyampaikan SPT masa PPh final. Jadi misalnya itu PPh final 4 ayat 2 dilaporkan menggunakan SPT masa PPh final 4 ayat 2 di setiap masa pajak. Sehingga diperlukan SPT tahunan untuk mengakumulasi seluruh pajak yang telah dibayarkan oleh BP di suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi SPT tahunan itu fungsinya itu sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dan selain itu juga untuk melaporkan tentang pembayaran pajak, pelunasan pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain itu juga di SPT itu juga ada objek pajak, kemudian bukan objek pajak, kemudian juga ada harta dan kewajiban. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nova atas jawabannya. Jadi saya coba ulangi. Untuk pajak final, kenapa perlu dilaporkan lagi walaupun sudah dibayar? Itu karena merupakan salah satu kewajiban sebagai wajib pajak. Dan juga saya rasa sebagai salah satu mekanisme untuk menghindari perpajakan berganda ya. Seperti itu. Jadi misal kalau kan SPT tahunan itu menghitung pajak PPh selama 1 tahun. Apabila pajak final, penghasilan atas pajak final belum dilaporkan pada lembar pajak final, maka penghasilan tersebut bisa dipotensikan kena pajak berganda, yaitu pajak final dan pajak tahunan seperti itu, Mas. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaannya ya.
Siap, siap. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lalu kita di sini juga ada pertanyaan dari chat ruang Zoom ya. Nih, pertama ada pertanyaan dari Mbak Fudia. Wah, ini ada 3 pertanyaan nih, lumayan banyak. Yang pertama, bagaimana sistem perpajakan di Indonesia? Boleh dijawab dulu untuk narasumber? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana sistem perpajakan di Indonesia? Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di slide, bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu ada official assessment system, kemudian yang kedua adalah self-assessment system, yang ketiga adalah withholding system. Nah, untuk official assessment system, ini tuh wajib pajaknya yang bersifat pasif. Jadi utang pajak itu timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak Fiskus. Kemudian yang kedua adalah self-assessment system. Self-assessment system itu pemungutan pajak, itu memberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi dalam sistem ini, wajib pajaknya itu aktif, mulai dari menghitung pajak, menyetor pajak, hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hingga Fiskus itu hanya melakukan pengawasan saja. Contohnya, contoh pajak yang menerapkan sistem ini itu adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Kemudian sistem yang ketiga adalah withholding system. Itu adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu pemotong atau pemungut pajak untuk menentukan sendiri, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh BP. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Anova atas jawabannya. Jadi ada 3 ya tadi. Ada self-assessment, di mana wajib pajaknya lebih aktif dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Lalu ada official assessment, di mana Fiskus lebih aktif dalam menagih perpajakan dan menentukan pajak terutang bagi wajib pajak. Dan yang terakhir juga ada withholding tax, di mana ada keterlibatan dari pihak ketiga yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana kalian mengatasi orang-orang yang tidak percaya untuk membayar pajak? Nah, karena menurut orang awam percuma membayar pajak kalau akhirnya akan dikorupsi oleh pejabat-pejabat tinggi. Ya, cukup menarik ini pertanyaannya. Boleh untuk narasumber yang ingin menjawab? Gimana? Apa yang jawab atau apa yang jawab? Kamu aja nih. Pertanyaannya cukup agak sensitif ya. Oke. Jadi bagaimana jika kalian mengatasi orang-orang yang nggak percaya untuk membayar pajak? Nah, emang kita masih paham dan tahu bahwa masih banyak orang yang belum mengerti atau bahkan nggak percaya apa itu pajak. Nah, itu memang merupakan masalah kita bersama. Bukan hanya masalah Fiskus atau DJP. Itu adalah masalah kita berdua, yaitu Fiskus, DJP, dan Fiskus atau DJP, dan masyarakat pula. Nah, maka dari itu dibutuhkan kooperatif dari Fiskus dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Kalau kami kan masih mahasiswa, tapi karena kami diberikan privilege untuk atas pemahaman perpajakan, kami bisa melakukan seperti sosialisasi atau webinar, edukasi terkait dengan masalah perpajakan ini. Sehingga masyarakat di sini bisa sadar akan pentingnya pajak dan mengerti akan manfaat-manfaat apa aja sih yang akan didapatkan dari pajak ini. Nah, setelah mereka bisa sadar dan terbuka wawasannya, maka mereka pasti akan sadar sendiri untuk membayar pajak tersebut. Nah, mungkin kalau dari saya sebagai mahasiswa ya seperti itu, memberikan edukasi seperti webinar inilah contohnya lah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, apakah Mbak Anova ada opini terkait pertanyaan ini? Sebenarnya hampir sama ya dengan Kino. Jadi sampai sekarang kan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Jadi pada umumnya masyarakat itu kurang percaya mengenai pajak. Jadi mereka merasa pajak itu memberatkan mereka. Kemudian dalam menghitung pajak, menyetor, dan melaporkan pajak itu mereka merasa ribet. Selain itu juga mereka merasa bahwa percuma bayar pajak, ujung-ujungnya
akan dinikmati oleh. Nah, untuk mengatasi hal itu menurut saya solusinya ya dengan menimbulkan kesadaran di masyarakat sejak dini, seperti melakukan sosialisasi, baik itu melalui seminar formal maupun melalui media sosial. Selain itu, pengarahan paling dasar ya itu ya melalui apa ya? Yang paling dasar itu melalui keluarga kita. Kemudian bisa juga melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, ke desa, ke RT RW seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua narasumber. Jadi untuk masalah ini lebih ke kesadaran diri sendiri ya. Kita sebagai warga negara dan kontribusi pajak sebagai warga negara ini merupakan salah satu bentuk bela negara kita. Seperti itu. Untuk kita lebih menghargai pajak dan kemana saja pajak itu disalurkan, ada baiknya kita lebih untuk mengedukasikan diri kita sendiri terhadap pengetahuan perpajakan yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu, pertanyaan ketiga dari Mbak Fudia, ada pajak itu sebenarnya uangnya disalurkan kemana saja? Baik. Untuk narasumber, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga. Pajak itu sebenarnya disalurkan kemana saja. Jadi pajak yang telah dibayarkan itu nantinya akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Nah, untuk belanja pemerintah pusat itu meliputi untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban keamanan, ekonomi, kemudian untuk pelindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan untuk belanja pemerintah daerah itu nantinya akan dialokasikan untuk dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, kemudian dana keistimewaan DIY, kemudian juga ke dana otonomi khusus, ke dana insentif ke daerah, dan dana desa. Nah, kemudian bisa nggak sih kita mengetahui alokasi pajak kita secara real gitu? Jadi kita itu bisa mengetahui alokasi dari pajak yang telah kita bayarkan secara real melalui website kemenq.go.id/alokasi pajakmu. Jadi Kemenq itu telah menyediakan fasilitas berupa simulasi untuk mengetahui alokasi pajak yang telah kita bayarkan. Jadi kita tinggal masuk ke websitenya kemenq.go.id/alokasi pajakmu itu. Ya, kemudian kita menginputkan nominal pajak yang telah kita bayarkan. Jadi misalnya kita telah membayar pajak sebesar 1 juta. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di situ akan muncul alokasi dari pajak yang telah kita bayarkan. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mbak Anova. Jadi untuk kemana saja pajak kita disalurkan, bisa dilihat pada postur APBN tiap tahunnya, bahwa di situ ada belanja pemerintah pusat dan juga ada belanja pemerintah daerah, seperti itu. Lalu untuk lebih detailnya bisa dibuka langsung di website Kemenq, di mana di situ ada simulasi berapa persen pajak yang telah kalian bayarkan dan disalurkan kemana saja, seperti itu. Seperti ke pendidikan, kesehatan, dan lain macamnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Fudia. Di kolom chat ini sudah cukup banyak ya pertanyaan. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Mas Martin Gunawan. Kak, melanjutkan pertanyaan Eliora. Kan sekarang artis TikTok banyak mahasiswa, punya banyak duit. Nah, kalau case-nya kayak gitu, gimana Kak? Boleh dijawab narasumber opininya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya buat Bang Martin Gunawan nih. Tentang artis TikTok nih. Artis TikTok ini biasanya kan dia mendapat penghasilannya dari apa? Dari views-nya ya mungkin ya. Aku juga nggak terlalu paham mekanismenya gimana. Intinya dia bisa mendapatkan penghasilan atas video TikTok tersebut. Nah, kalau case-nya seperti ini, misal tetap kembali ke peraturan awal yang mana
Syarat objektifnya adalah penghasilan per tahunnya harus melebihi 54 juta. Jika belum melebihi hal itu, maka dia belum wajib membayar pajak. Jadi tinggal dihitung saja penghasilannya diakumulasikan itu apakah sudah melebihi 54 juta rupiah dalam 1 tahunnya. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih. Apakah Mbak Anova ada yang ingin ditambahkan? Hampir sama ya dengan Kinop. Intinya kalau kita udah punya penghasilan, kemudian telah melewati PTKP, itu tetap dikenai PH untuk orang pribadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Anova, menyangkut terhadap pemenuhan sebagai syarat objektif dan syarat subjektif, di mana apabila penghasilan tersebut sudah di atas PTKP atau 54 juta dalam setahun secara akumulatif setahun, itu diwajibkan untuk melaporkan dan membayarkan pajak terutang. Seperti itu, Mas. Semoga dapat menjawab pertanyaan Masnya. Nih, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari sepertinya durasi kita sudah habis ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Mohon maaf kami ucapkan terhadap pertanyaan yang belum bisa terjawab pada sesi siang hari ini karena adanya keterbatasan waktu. Nah, tapi jangan kesel ya teman-teman. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab melalui grup WhatsApp yang sebelumnya sudah dibuat. Rekan-rekan bisa selalu memantau kanal-kanal DJP maupun kanal perpajakan lain untuk informasi perpajakan secara lebih lengkap dan informasi terbaru mengenai pajak karena peraturan perpajakan itu bersifat dinamis. Setelah ini, acara akan dilanjutkan ke sesi post-test yang akan dipandu oleh rekan saya, Desi. Untuk Desi, silakan Desi. Baik, terima kasih Alif dan narasumber kita hari ini. Nah, materi kita tadi menarik sekali ya teman-teman. Gimana nih? Sepertinya teman-teman udah makin memahami ya tentang perpajakan orang pribadi. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, kita akan memulai post-test yang akan dilakukan dengan quizzes. Diharapkan nama di pretest dan post-test sama ya teman-teman. Karena nanti nilai pretest dan post-test akan diakumulasikan untuk menentukan pemenangnya. Teman-teman diberi waktu 10 menit ya untuk join ke quizzesnya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak.
Teman-teman silakan join lagi ya. Tinggal tersisa 5 menit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya teman-teman untuk join. Buat teman-teman yang belum join boleh join sekarang ya. Oke, Kak.
Baik, pretestnya telah selesai ya. Nah, kita sekarang menunggu rekapan nilai dari panitia. Teman-teman boleh nunggu dulu. Nah, sambil nunggu, saya mau ngajak beberapa teman-teman untuk ngobrol-ngobrol dikit nih. Tapi kayaknya dipilih aja ya biar cepet. Bentar ya. Coba Meita Natasha. Halo. Halo Meita. Iya. Boleh perkenalan dulu nama, terus kampus, dan jurusannya. Oh iya, perkenalkan nama aku Meita Natasha, bisa dipanggil Meita dari Universitas Sriwijaya, jurusannya Pendidikan Dokter. Oke, sebelumnya aku mau nanya, Meita pernah nggak ikut webinar tentang perpajakan? Belum pernah sih. Nah, coba kasih dikit dong kesan dan pesan setelah ikut webinar ini. Aku berterima kasih sih bisa dikasih kesempatan buat ngikutin webinar ini, soalnya aku benar-benar nggak pernah dapet gitu loh ilmu tentang perpajakan ini. Padahal kan pajak itu kan memang sesuatu yang wajib kita ketahui nantinya kan. Jadi ya setelah mengikuti webinar ini aku banyak mendapat pengetahuan-pengetahuan baru sih tentang pajak gitu. Jadi menurut kamu webinarnya berguna nggak buat kayak kehidupan kita untuk sebagai mahasiswa yang bakal jadi calon wajib pajak? Berguna sih, sangat relatable soalnya. Baik, terima kasih Meita. Iya, sama-sama, makasih kembali. Satu orang lagi ya teman-teman. Satu lagi peserta Agnes. Orangnya Iya, ada? Kak. Kenapa, Kak? Ya, halo. Iya, halo Kak Desi. Boleh perkenalan dulu nggak nama, kampus, dan jurusannya? Perkenalkan Kak, namaku Agnes. Kalau kuliahnya di Kedokteran Nomensen Medan. Ya, itu aja Kak perkenalannya. Sebelumnya pernah ikut webinar perpajakan nggak? Webinar perpajakan kayaknya pernah Kak. Tapi udah lama gitu, udah lupa gitu Kak. Nah, coba kasih, kayak tadi ya, kasih pesan dan kesan dikit gitu tentang webinar perpajakan ini, boleh ya? Boleh Kak, kalau pesan dan kesannya sih menarik ya Kak, karena sangat informatif sekali. Kayak aku yang buta dengan perpajakan ini jadi tahu dasar-dasarnya kayak gitu, mengingatkan kembali dengan webinar yang sebelumnya kayak gitu yang udah lama nggak aku ingat lagi kan. Ya, itulah bisa jadi bekalku Kak dalam perpajakan ini. Kalau pesannya ya udah baik sih, cuma kayaknya bisa lebih diasikin lagi itu aja Kak. Baik, terima kasih Agnes. Iya Kak Desi, kembali. Terima kasih ya teman-teman. Saya mewakil panitia juga berharap kalau webinar ini bisa berguna buat teman-teman, khususnya buat kita sebagai calon wajib pajak. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama. Teman-teman dipersilakan menghidupkan kameranya dengan memasang virtual background ya. Kayak teman-teman udah boleh hidupin kameranya. Ayo jangan malu-malu. Oke, kita mulai ya fotonya. Udah siap semua? Ya, saya
Nanti saya hitung 1 sampai 3 ya, teman-teman boleh bebas gayanya. Oke? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman jangan live dulu ya. Setelah ini akan ada pengumuman pemenang untuk post-test dan pre-test tadi. Jadi, ditungguin ya. Siap Kak, Kakak nyanyi dulu dong. Maaf Iya, ya, aku kayaknya nggak bisa nyanyi. Kak Desi suaranya bagus pasti kan? Panitia, silakan share screen pemenangnya ya. Oke. Oke. Bisa dilihat ya pemenangnya itu ada peserta _nat dengan total skor 16.260 poin. Lalu yang kedua ada Kairs11 dengan total skor 16.050 poin. Dan yang ketiga ada peserta Yolanda dengan perkembangan skor pretest hingga post-test tertinggi, yaitu dengan selisih 5.060 poin. Wah, keren ya teman-teman semua. Nah, buat teman-teman, buat pemenang, tinggal ditunggu ya kabar dari panitia, nanti akan dihubungi panitia untuk distribusi hadiahnya. Nah, baik, tanpa terasa kita sudah mencapai penghujung acara webinar. Saya Desi selaku MC mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah memenangkan kuis, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia hadir di webinar siang hari ini, serta seluruh pihak yang sudah terlibat dalam menyukseskan webinar kewajiban pajak orang pribadi. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link evaluasi yang sudah disediakan oleh panitia. Dan sebelum menutup webinar ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap berada di grup WA untuk menerima jawaban dari pertanyaan teman-teman ya. Jadi jangan live dulu dari grup WhatsApp-nya. Nah, pertemuan merupakan awal dari perpisahan. Maka dari itu, karena waktu yang terbatas, saya Desi selaku MC dan mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam acara kami. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar ini. Akhir kata, saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jargon dulu katanya. Waalaikumsalam. Jargon dulu sih Kak, kayaknya seru. Iya sih, jargon sih. Jargon dulu ya. Jargonnya Jargon. masih ingat kan? Sadari pajak sejak dini, jawabannya untuk Indonesia yang mandiri. Yang mandiri. Untuk Indonesia yang mandiri ya jawabannya. Oskador. Oke, kita mulai ya jargonnya. Hidupin mic-nya ya teman-teman. Oke. Kencang nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sadari pajak sejak dini. Untuk Indonesia. Thank you. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Wow banget, aku ranking 6. Baik. Teman-teman sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting ya.
Terima kasih. Kalau nggak mau keluar nggak apa-apa. Oke. Tadi sih belum nyanyi loh. Terima kasih semua. Timo live, Timo, ayo kita live. Timo. Ayo kita live. Bye, Desi. Semangat terus ya. Keluar. Semoga tahun ini lulus. Keluar, Li. Bye. Ditunggu di grup ya, Semangat, Desi. Desi. Kami Desi, fans semangat berat. Desi. Ditunggu di grup Semangat Desi. ya. Love you, Desi.